Rupanya, perjuangan melawan globalis sekarang main shadow alias jadi pada ngumpet. Menarik banget ini. Asli data terbaru yang Bosman dapatkan membuat lumayan otak jadi loading. Intinya, globalis menyikat habis lawannya begitu muncul di permukaan, sehingga sampai harus ngumpet dan bermain dalam bayangan. Kita urai sedikit. Globalis saat ini main di permukaan, terang-terangan, terbuka, dan banyak kendali atas negara besar. Globalis tidak ada tutup-tutupan lagi. Kendali atas kepala negara di banyak negara dengan membuat mereka menang menggunakan alat voting yang globalis punya. Lalu pejabat baru tadi merupakan leng arm globalis. Kaki tangannya globalis. Benar-benar terbuka, benar-benar terang-terangan. Globalis di belakang Xi Jinping, globalis di belakang Partai Demokrat Amerika. Benar-benar terang-terangan saat ini. Keingat ketika globalis masih muda di awal abad pertengahan dihajar monarki Perancis, dihajar strateginya Vatikan. Sekarang jadi terbalik. Waktu itu globalis berdarah-darah, diuber-uber dan diacak-acak oleh kaum nasionalis, kaum monarki, dan institusi agama. Monarki, negara atau state, serta organisasi agama sekarang dimainkan dan dikendalikan globalis. Sampai kaum patriotis nasionalis harus ngumpet di gua-gua dan digorong-gorong. Jangan gorong-gorong, beda. Artinya beda. Di gua aja ya. Oke, to make story short, rupanya lawannya globalis membentuk aliansi bernama atau berkode patriotis saat ini. Nah, Bosman jadi kesangkut lagi deh karena mengambil mazhab patriotik nasionalis. Jadi kita dicap anti globalis garis keras yang pada kenyataannya ya memang iya. Maka kita lihat apa yang akan dilakukan oleh kaum patriotis ke depannya. Bagaimana? Ada data analisa intelijen mengatakan untuk globalis mengendalikan dunia, strateginya adalah membawa harga minyak yang saat ini $64 per barel ke arah $100 lagi. Duar, ini strategi perang baru. Ini namanya perang energi. Masih too early atau terlalu cepat si Bosman ini informasinya. Tetapi kebiasaan sebagai orang yang melihat sesuatu dari threat analysis, maka yang jauh sudah dianalisa dan diantisipasi walaupun jauh kemungkinannya terjadi. Atau kemungkinannya masih lama. Apa yang akan terjadi kalau minyak $100 per barel? Ini akan membuat banyak negara semakin tergantung globalis. Sehubungan dengan itu, komoditi lain ikut naik harganya. Dan kalau Indonesia pinter, di sini Indonesia lah harusnya yang paling diuntungkan. Ini yang sering kaum new mind gregetan atas apa yang negara Indonesia harusnya bisa cantik bermain di geopolitik dunia. Nah, koda kapal harus pandai memainkan layar dan kendali. Harus pandai memainkan rem tangan dan pedal gas. Harus pandai kapan tali layangan diulur atau ditarik. Jadi apa yang kita Indonesia harus lakukan sekarang? Baik, kita ulangi berkali-kali apa yang harus dilakukan jika bernegaranya faham. Negara besar yang punya 1,5 miliar penduduk yang sangat memerlukan kekayaan alam negara penghasil mineral dan kekayaan alam terbarukan harus mengerti bagaimana cara mereka mengelola. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara tersebut mereka rela terlihat menuruti kemauan permintaan apa-apa saja negara penghasil sumber daya alam yang ditarget selama dapat sumber daya alam tersebut, walaupun menyedot aset nasional negara penghasil tersebut dan harus disedot. Kebetulan permintaan pejabat bernegaranya memang sederhana, hanya teknologi, hanya modal, tenaga kerja, dan membangun etalase untuk terlihat membangun seperti jalanan, jembatan, bangunan statis-statis deh yang kalau nggak dipakai ya rugi bandar dan mereka nggak peduli. Pokoknya mereka bangun aja permintaan yang terlihat keren tadi. Kalau permintaannya lebih elegan dan pintar, misalnya mintanya yang dinamis, yang bergerak. Misalnya, ya kamu dapat sumber alam Indonesia, tetapi masuk perairan Indonesia, kapal-kapal kamu bayar asuransi. Pasti nggak bakal disetujui permintaan tersebut. Atau kami Indonesia, kalau beli barang dari negara kamu pakai rupiah ya, nggak pakai uang negara kamu. Nah itu baru NKRI garis lurus pejabatnya. Tapi sudahlah, mereka sedang menikmati enaknya jabatan. Nggak apa-apa juga. Si Sontoloyo ini hanya sirik aja, sudah goblok, nggak paham, nggak punya jabatan. Ya minggir aja deh lu. Untuk itu apa sih ide Mardigunation dalam situasi begini? Yang harus dilakukan adalah setiap gram hasil tambang mineral jadi solid barangnya menjadi underlying rupiah. Kita harus memiliki bursa komoditi spot price. Rupiah emas, rupiah nikel, rupiah osmium, rupiah palladium, rupiah thorium, rupiah koper, rupiah silver, dan lain sebagainya dengan harga bit Indonesia dan uang Indonesia. Semoga paham bahwa globalis akan membuat BBM ke $100 per barel guna menekan negara nasionalis dan kendali dunia kembali ke tangan mereka. Juga semoga ada solusinya buat Indonesia ya wahai pejabat. Kalau ternyata benar-benar $100 tercapai, jangan gelegepan lo nanti.
Saat ini, sahabat pernah mendengar istilah politik divided, business united. Politik itu membelah, kalau bisnis menyatukan. Karena itu kita harus memahami politik agar selalu waspada tidak terbawa arus politik. Politik dengan memanfaatkan kekuatan geografi suatu negara namanya geopolitik. Baik membangun kekuatan politik dalam negeri maupun luar negerinya. Dengan melihat kekuatan tersebut, barulah negara tersebut kalau pemimpinnya visioner, berani, dan jago strategi bisa membuat negaranya berdaulat, kuat, disegani lawan, dicintai kawan. Venesia membuktikan posisi strategisnya untuk menjadikan negara kuat di abad pertengahan di Eropa dulu. Lalu itu hanya sebagai misal. Lalu negara yang pintar mengendalikan kekuatan laut dan darat wilayahnya, seperti halnya Turki dari zaman Ottoman hingga Erdogan saat ini, pintar memainkan kekuatan negaranya, karena itu Turki menjadi negara besar. Singapura juga jago banget memanfaatkan kekuatan geografinya. Juga Israel di tengah musuhnya dunia Arab, dia memainkan kekuatan Eropa dan Amerika sebagai penyeimbang lawannya negara-negara Arab tersebut. Banyak daerah strategi seperti Panama, Mesir, Taiwan, Hong Kong memainkan cantik wilayahnya. Namun banyak juga yang tidak pandai. Salah satunya adalah negara-negara Arab. Lokasinya strategis, sumber daya alam minyak dan gas strategis. Tetapi negara Arab tidak bisa menjadi negara superpower. Makmur iya, superpower atau negara besar, big country, tidak bisa, atau dibacanya tidak boleh. Jadi yang membuat tidak boleh adalah negara besar dan negara superpower. Mereka rule the world saat ini. Karena itu dalam kacamata pertahanan negara, negara besar punya nation interest, punya tujuan bernegara terhadap negara lain. Dan kita harusnya membaca dengan teliti, karena nation interest negara lain menjadi nation threat, negara lemah. Menjadi ancaman kedaulatan, negara lemah, nation interest negara besar lainnya. Kita bahas ini sejak lama. Kita kembali lagi agar paham bagaimana cara bernegara agar menjadi negara berdaulat, agar Indonesia tidak goblok-goblok amat seperti negara-negara yang tidak berdaulat lainnya. Kita ini harusnya lebih besar dari Turki, lebih besar dari Singapura, lebih besar dari negara-negara Eropa. Harusnya. Pertama, apa yang harus kita pelajari? Pertama, kita pelajari nation interest setiap negara yang berhubungan dengan Indonesia. Paling besar itu siapa? Maka kalau kita ambil top 3, mereka adalah negara Singapura, Tiongkok, dan Amerika. Tiongkok punya banyak agenda. Satu, karena penduduknya besar. 1,5 miliar manusia yang harus dikasih makan, dikasih sarana kesehatan, dikasih sarana lainnya. Kedua, Amerika yang lapar dengan kekayaan atau pemuja materialisme dan kekuasaan. Terakhir, Singapura yang sesungguhnya tidak ingin mencaplok tapi ingin hidup damai makmur dengan menggunakan strategi semua teman. Namun tersering mengambil keuntungan terbanyak ya Singapura itu. Buktinya harta terbanyak di ASEAN ada di Singapura. Orang Indonesia juga kalau kaya juga taruh uangnya di Singapura. Kembali ke asalnya. Nation interest Tiongkok nih ya, agar banyak negara suka dengan Tiongkok adalah pertama dengan banyaknya giving, banyak memberi. Kemudian negara yang ditarget dikampanyekan bagusnya Tiongkok, dipropaganda, dan media setempat di negara tersebut dibayar kalau perlu, lengkap dengan buzzer-buzzernya. Bisa ribuan orang berada di sebuah negara hanya membuzzer kecanggihan Tiongkok lewat konten sosmed seperti IG, WA, lewat TikTok, dan banyak lagi. Setiap hari diproduksi video dan berita dipotong-potong yang indah-indah dan disebar agar negara tersebut terpesona dengan Tiongkok. Jangan tanya media mainstream, digarap sejak lama. Film Hong Kong, film-film dinasti Tiongkok lama sudah diedarkan dan digencarkan, bahkan masuk ke Hollywood. Sejarah tulisan tentang Tiongkok digarap rapi. Itulah Kementerian Propaganda yang pegang dari Tiongkok. Semua informasi tersebut diorkestra dengan baik. Setelah media, apalagi yang digarap? Yang digarap adalah kebijakan-kebijakan bernegara, parlemen, dan partai-partai negara yang akan ditarget. Digarap setidaknya individunya. Orang mereka dalam tanda petik payroll, digaji, diopeni, diurusi, dimakmurkan dalam bahasa sederhananya. Namun bagi mereka yang tidak paham idealisme bernegara, semua itu seperti business as usual, kayak lagi bisnis biasa aja. Padahal mereka ini diarahkan untuk memuja Tiongkok, tetapi di kepala mereka ini bisnis kok gitu ya. Karena pendekatan yang dipakai dalam menjalankan strategi Tiongkok adalah menggunakan economic approach. Karena itu pejabat nggak kerasa, rakyat banyak yang nggak kerasa dikuras, padahal hartanya dalam jangka panjang akan
musnah itu aset bernegara di Indonesia. Sungguh, Tiongkok itu butuh sumber daya alam suatu negara. Dia akan sikat dengan berbagai cara. Dan terakhir biasanya adalah dengan membangun aliansi kepada banyak pemimpin daerah dan pemimpin pusat di mana mereka ikut bermain. Modali mereka, kalau perlu menangkan mereka agar dapat jabatan tersebut. Semua terorkestra rapih, perlahan, jangka panjang sehingga tidak terasa. Jangankan tidak paham, yang paham pun bisa terlena karena halusnya propaganda dan cara mereka bermain. Tahu-tahu aset negara habis saja. Setelah itu kita dilepeh deh. Ibarat lonte sudah habis dipakai ya ditinggal.